Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau merekomendasikan nih gadget-gadget yang harganya terjangkau di bulan Desember 2023 ini. Oh ya, kalau kalian pengen beli gadget, ini saya kasih kode voucher ya, biar dapat potongan harga dan dapat gratis ongkir. Spesial 12 besok ya. Kalau lewat dari 12 itu nggak dapat diskon dan nggak dapat potongan harga. Jadi spesial kalau kalian pengen beli gadget, langsung aja besok check out. Nah, gadget-gadget ini sudah pernah saya bahas dan ini rekomendasi sekali buat kalian. Siapa tahu nih teman-teman cari gadget buat tahun baru, buat Natalan, atau buat siapalah itu ya. Oke, gadget pertama yang saya rekomendasikan dengan harga yang terjangkau banget, mulai 500.000, yaitu adalah itel A27. Dengan harga resmi untuk varian RAM 1GB dengan internal storage di 16GB di 500.000 aja. Untuk RAM 2GB dengan internal storage di 32GB harganya di 600.000 aja. Nah, untuk performa gimana bang? Dia menggunakan Unisoc SC9832E 28nm. GPU-nya dia menggunakan GPU Mali T820. Untuk storage-nya ada dua varian ya. Dan untuk baterainya dia menggunakan baterai 4000 mAh ya, tentunya ini bisa dipakai seharian. Untuk Android-nya masih menggunakan Android 11. Untuk layarnya ini masih 5,4 inch ya. Dan untuk kameranya ya standar aja, 5 megapiksel sama 2 megapiksel. Dan fitur spesialnya adalah di fingerprint. Nah, untuk skor Antutunya dapat di 62.000 aja. Nah, pengalaman saya menggunakan gadget itel A27 nih buat sekedar unboxing dan sedikit review maksud saya. Ini buat performa masih cukup banget buat sosial media seperti WA, terus main game yang ringan-ringan masih bisa. Tapi kalau sekelas main game PUBG atau FF, tentunya ini bakalan kewalahan banget. Jadi saya rekomendasikan nih buat teman-teman beli gadget ini tuh ya buat kakek nenek di rumah atau di kampung, pengen beli HP resmi tapi harganya cuma 500 ribuan, ini bisa jadi pilihan. Gadget kedua adalah ZTE Blade A72. Siapa nggak tahu ini? Produk ini viral banget sampai penjualannya laris banget. Udah laku 700 unit ya. Dan sellernya masih stok ternyata ya. Gak nyangka juga nih. Harganya di tahun 2023 untuk varian RAM 3 dengan internal storage di 64GB kalian bisa beli dengan Rp700.000. Atau yang varian 128GB kalian bisa beli dengan harga 800 ribuan. Jadi ini harganya udah affordable banget, udah murah banget. Untuk performa kalian dapat Unisoc Tiger T606 12nm, tentunya hemat daya, main game enak. GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G57. Untuk storage-nya kita dapat varian RAM ya 3GB aja, tapi untuk storage-nya ada dua varian yaitu 64GB sama 128GB sudah UFS. Dan baterai di sini 6000 mAh dengan fast charging 22,5 watt. Terus Android-nya di Android 11 mas ya. Untuk layarnya di 6,7 inch yang udah lebar menurut saya ini dengan refresh rate di 90 Hz. Untuk kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Untuk skor Antutunya ini spesial banget, sudah menghasilkan skor Antutu di 244.000. Untuk fitur-fiturnya ada side fingerprint dan performanya ini buat main gaming udah enak banget. Main game PUBG Mobile, main game Mobile Legends, bahkan Genshin Impact pun masih bisa di smartphone ini. Menarik banget ya. Harganya cuma 700 ribuan aja untuk varian yang 64GB. Untuk varian tertinggi 128GB harganya di 800 ribuan. Jadi kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah dan ini masuk HP yang paling menarik banget buat kalian coba. Produk ketiga kita ada itel A70. Ya, ini itel A70 ini untuk saat ini itu ada 3 varian. Yang varian paling rendah adalah RAM 3GB dengan internal storage di 128GB, harganya 900.000. Kalau untuk RAM 4GB dengan internal storage di 128GB, ini harganya hampir 1 juta ya, 900 ribuan gitu. Kemudian ada yang varian tertinggi yaitu RAM 4GB dengan internal storage di 256GB, harganya 1,1 juta. Tapi saya rekomendasikan sih RAM 4GB dengan internal storage di 128GB. Untuk performa ini menggunakan Unisoc Tiger T603. Power PR Roju GE8322 untuk GPU-nya, dan storage-nya ya ini saya pilih yang RAM 4GB dengan internal storage di 128GB atau yang 256GB. Terserah kalian mau beli yang mana. Nah, untuk baterainya 5000 mAh dan Android sudah menggunakan Android 13. Untuk ukuran layarnya 6,6 inch dan di sini untuk kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Nah, untuk performa gimana Bang itel A70 ini? Untuk performa ini nggak tahu juga ya. RAM 4GB kok enak banget rasanya. Kayak RAM 6GB. Multitasking enak di smartphone ini dan beberapa reviewer juga bilang
multitaskingnya lumayan lancar untuk ukuran RAM 4 GB. Untuk ukuran storage ini terbesar di kelasnya. Kalau kita bandingin sama ZTE Blade A72 ini beda ya. Ini HP keluaran sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau ini keluaran tahun sekarang. Jadi ini garansi resmi, kalau klaimnya gampang banget. Kalau ini agak sulit klaimnya karena udah dijual sama toko, bukan official store-nya. Kalau ini udah merintis, CP Center-nya udah merajalela ya. Kalau dulu agak sulit CP Center-nya, tapi sekarang udah merajalela dan sudah banyak dijual di offline store. Jadi kalau kalian pengen storage yang besar dan manajemen RAM yang bagus, bisa pilih ITEL A70 ini. Produk keempat ada Infinix Smart 8. Ya, ini menarik banget speknya, tapi orang-orang kayaknya udah nggak begitu hype dengan produk dari ini Infinix karena meluncur produk terbaru dari Redmi, yaitu Redmi 13C. Yang ini kayaknya agak nggak begitulah hype-nya ya. Ketimbang ITEL A70 ini hype-nya tinggi banget. Dibahas sama Gadgetin kan dapet trending topik ya. Jadi ya ITEL good job banget ya. Kalau ini kayaknya lesu ya. Kemarin launchingnya kurang menarik dan penjualannya juga di bawah ini. Ini udah laku sekitar 10.000 unit. Ini laku baru 200-an unit. Dan ya, nggak ada bundling bonusnya. Tapi ini speknya menarik banget. Di tahun 2023 untuk varian RAM 3GB dengan internal storage di 64GB, kalian bisa dibeli dengan harga 1,1 juta. Kemudian untuk varian 4/128GB yang pernah saya bahas, ini harganya 1,2 juta. Ini saya beli sendiri ya, bukan sponsor. Karena Infinix tuh nggak semua dikasih sponsor ya, hanya beberapa reviewer yang besar-besar aja gitu ya. Kalau ini baru semua dikasih, mungkin itu hype-nya tinggi banget, tapi produknya emang bagus ya di harganya. Pas Prama launching itu dapat promo, dapat gratis banyak banget bonusnya. Kalau ini agak nggak ada bonus-bonusnya, tapi ya ini menarik banget buat speknya. Dia menggunakan Unisoc Tiger T606 yang terkenal buat gaming, ini oke banget. GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G57. Nah, untuk varian yang saya pernah bahas ini adalah RAM 4GB dengan internal storage di 128GB UFS ya. Dan ini baterainya 5000 mAh tapi belum support fast charging, hanya 10 watt aja dikasih. Untuk Android-nya sudah menggunakan Android 13. Untuk skor Antutunya ini menarik juga, dapatnya di 200 ribuan. Nah, untuk layarnya ini 6,6 inch dan di sini sudah refresh rate di 90Hz. Jadi untuk layar ini udah oke banget. Dan tentunya kalau kita bandingin sama ITEL, layarnya itu ini lebih enak dipandang, dipakai nonton lama-lama pun nggak begitu perih di mata ya. Jadi untuk layar ini menang lah dikit ya. Dan harganya ini juga mahalan dikit, 1,2 juta. Tapi kalian dapat Unisoc Tiger T606 sama memori yang sudah UFS ya, dan layarnya yang menarik banget. Dan kameranya 13 megapiksel untuk kamera belakang dan kamera depan 8 megapiksel. Dan untuk ukuran harga 1,2 juta ini rekomendasi sekali untuk hasil kameranya. Kalian bisa lihat review saya ya, linknya sudah saya taruh di bawah. Nah, untuk fitur-fitur yang lainnya, maksudnya untuk fitur-fitur yang lainnya ini ada side fingerprint, dynamic island, sensornya lengkap, dan sudah ada 360 derajat light-nya. Jadi kalau kita pakai cahaya gitu, jadi depan belakang bisa kena cahaya. Jadi gitulah fitur-fiturnya ya. Tapi ini menarik banget di kelas harganya 1,2 juta. Tapi ini menurut saya sih promonya ya agak kurang, dan bonus penjualan awal-awal tuh agak kurang. Harganya sama aja. Dulu beli 1,2 juta, sekarang harganya masih 1,2 juta. Kalau ITEL itu emang marketingnya jago banget. Dia jualnya pertama kali launching turun 100.000 dan dapat bonus seperti TWS dan lain-lain. Terus lagi seminggunya dia naik harganya lagi 200.000, dan semua reviewer dapat unit sampelnya, kecuali yang Infinix ya, hanya beberapa reviewer yang besar aja dapat unit sampel. Jadi ke masyarakat tuh kurang lah dapat informasinya, gitulah yang menurut saya. Jadi untuk saat ini marketing ya masih jagonya ITEL. Untuk produk kelima ada ini Vivo Y33s, produk yang saya pernah bahas ya 2 tahun yang lalu. Harganya 3 juta, sekarang kalian bisa beli di official store-nya di harga 1,3 juta aja. Produk ini menarik banget cuy. Di harganya kalian bisa dapat varian RAM 4GB dengan internal storage di 128GB dengan harga 1,3 jutaan aja. Siapa nih yang fanatik dengan brand-brand seperti OVO, Vivo, ini bisa jadi pilihan. Siapa tahu nih orang tua teman-teman pengen cari HP Vivo, kalau beli di counter tuh harganya mungkin 1,8, 1,9 jutaan biar dapat storage yang besar. Nah, dengan kalian beli online, ini belinya di official store,
Garansi resmi harganya cuma 1,3 juta, dapat storage yang besar 128 GB. Untuk performa ini menggunakan MediaTek Helio G80, GPU-nya menggunakan GPU Mali G52 dengan varian RAM 4 GB dengan internal storage di 128 GB. Baterainya 5000 mAh, sudah support fast charging 18 watt. Android-nya sudah terbaru. Walaupun ini keluaran 2 tahun yang lalu, kalian update terus pun software-nya masih bisa. Dia sudah menggunakan Android 13. Nah, untuk layar ini 6,6 inch dengan refresh rate di 90Hz dan kamera belakangnya 50 megapiksel dan kamera depannya 16 megapiksel. Untuk hasil kameranya jangan diragukan lagi. Kalian yang mukanya burik kayak saya nih, kalau foto pakai ini udah pasti kelihatan ganteng, kinclong, dan menarik buat di-upload ke sosial media. Beda sama brand Infinix sama Itel. Untuk saat ini kalau kalian upload ke sosial media kelihatan banget nih burik kamera depannya. Tapi kalau Vivo nggak tahu juga nih, tuning software itu bagus banget. Jadi untuk kamera selfie hasilnya pasti kinclong. Nah, ini saya udah buktikan ya beberapa HP Vivo, ya emang kamera mantap banget. Beda sama brand-brand yang ini ya, Infinix, Itel, Tecno itu ya jauh lah untuk entry levelnya untuk hasil kameranya. Nah, itu ya untuk Vivo Y33s, ini garansi resmi. Jangan beli di non-official store, maksudnya jangan belinya di star seller yang abal-abal ya. Ada yang jual 900.000, tapi saya yakin itu adalah HP republish, bukan HP yang resmi. Tapi kalau kalian beli di official store maksudnya, garansinya pasti resmi. Dan tentunya kalian klaim di service center manapun bisa. Jadi ini garansinya masih panjang. Produk selanjutnya ada Itel S23 yang new ya, untuk varian storage di 256 GB. Harganya cuma 1,4 juta. Kalian bisa beli di link yang ada di bawah. Dan spesial nih, harga segini kalian dapat performa Unisoc Tiger T606, terus GPU-nya menggunakan Mali G57. Untuk storage-nya dapat RAM 8 GB dengan internal storage di 256 GB dan menggunakan Android yang sudah terbaru juga. Dan di sini untuk layarnya 6,6 inch dan refresh rate-nya sudah 90 Hz. Dan kameranya 50 megapiksel untuk kamera belakang dan kamera depan 8 megapiksel. Dan ini jadi gebrakan banget HP 1,5 jutaan ya. Makanya sekarang banyak HP yang sudah turun. Jadi kalau kalian nyari HP murah bisa pilih ini karena harganya emang murah dan terjangkau. Dan untuk produk selanjutnya ada dari Redmi, ya Redmi 13C. Ini belum saya bahas ya, tapi menarik banget. Di varian RAM 6 GB dengan internal storage di 128 GB, kalian dapat harga cuma 1,5 juta. Jadi ini belum sempat saya beli karena belum launching juga, tapi launching katanya besok apa kapan gitu ya. Harganya juga murah banget tuh, 1,5 juta aja. Jadi kalau kalian nggak pengen Itel S23 atau Vivo Y33s, ya bisa coba ini Redmi 13C. Dan harganya sekarang udah murah banget, 1,5 juta, dapat MediaTek Helio G85. GPU-nya menggunakan GPU Mali G52 MC2. Untuk storage-nya RAM 6 GB dengan internal storage di 128 GB. Dan baterainya 5000 mAh, sudah support fast charging 18 watt. Android-nya sudah Android 13 tapi menggunakan MIUI 14 ya. Ya, MIUI emang agak boros di RAM sedikit. Dan layarnya 6,7 inch dan refresh rate sudah 90 Hz. Kamera belakangnya 50 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel dan sudah support side fingerprint. Nah, itu ya untuk performa ya cukup lah. Helio G85 di tahun 2023 ini main gaming masih enak kok. Linknya sudah saya tulis di bawah ya. Saya sudah beli cuma produknya belum datang. Jadi saya rekomendasi sekali ini buat coba ini karena ini produk baru ya lumayan oke sih ya. Produk selanjutnya kita ada Poco M5. Ini ya, Poco M5 ini terkenal matot ya, terkenal mati mendadak. Tapi teman-teman saya pakai Poco M5 untuk saat ini sih masih oke-oke aja, nggak ada yang mati atau nggak ada yang rusak, nggak ada, masih normal semua. Dan gara-gara isu mati mendadak ini, harganya tuh naik turun. Kadang 1,2 juta karena nggak ada yang beli. Terus ramai yang beli karena dia menggunakan performa yang oke, Helio G99, naik jadi 1,3. Terus karena banyak yang beli lagi, naik lagi 1,4. Jadi harganya itu nggak menentu. Saya sempat cari harganya sekarang 1,3 juta ya untuk varian RAM 4 GB dengan internal storage di 64 GB. Nah, dengan harga terjangkau 1,3 jutaan, 1,4 jutaan, kalian dapat MediaTek Helio G99 yang terkenal ngebut banget. Cuma di sini itu terkendala di RAM 4 GB dengan internal storage di 64 GB. Walaupun kalian menambah lagi dikit dapat storage di 128 GB, tapi RAM-nya cuma 4 GB. Yang katanya gara-gara MIUI-nya ini bikin kurang nyaman lah, kurang nyaman dipakai. Padahal dari performa ini enak banget. Helio G99 siapa yang nggak tahu ya,
nyaman banget main gaming ini. Untuk layar ini udah aman ya, Full HD dengan refresh rate di 90Hz. Untuk kamera ya standar 50 megapiksel kamera belakang dan kamera depan 8 megapiksel. Dan ini di masalah performa oke banget, tapi untuk manajemen RAM agak kurang ya. Ya kurang banget menurut saya. Mungkin itu yang membuat harganya naik turun. Tapi kalau dengan harga segini kan ya worth it banget dibeli. Tapi teman-teman yang beli harga 2 jutaan waktu ini kan merasa menyesal ya. Karena sekarang harganya udah murah banget. Nah, untuk produk selanjutnya kita ada Infinix Hot 20 5G yang pernah saya bahas juga. Harganya di 1,5 juta aja. Dan ini performanya dia menggunakan MediaTek Dimensity 810 6 nanometer. GPU-nya menggunakan GPU Mali G57 MC2. Untuk varian RAM 4GB dengan internal storage di 64GB. Baterainya 5000 mAh dengan support fast charging 18 watt. Nah, ini kelebihannya adalah di 5G sama layarnya sudah mendukung refresh rate sampai 120Hz, sudah ada fingerprint dan sudah ada NFC. Jadi kalau kalian pengen HP 5G murah bisa coba ini, atau enggak kalian bisa coba ya produk yang pernah saya bahas, yaitu produk dari Jepang. Ini Sub V6 5G. Ini produk lumayan viral juga karena nggak banyak yang bahas, terus saya bahas, produknya naik dan penjualan juga lumayan naik ya. Dan ini harga pas launching di angka 3 juta rupiah. Sekarang kalian bisa beli dengan varian RAM 4GB dengan internal storage di 128GB dengan harga 1,5 juta. MediaTek Dimensity 700 untuk GPU-nya menggunakan GPU Mali G57 MC2 dan baterainya 5000 mAh, sudah dikasih charger 15 watt aja ya. Untuk Android-nya masih Android 12 dan ini sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz. Kamera belakangnya 50 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Udah ada single side fingerprint saya dan sini sudah ada NFC. Untuk performa ini jangan diragukan lagi, buat testing gaming ini lancar aja. Layarnya juga gonjreng, nggak pucet-pucet gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen HP 5G ada dua varian ya untuk harga 1,5 juta, yaitu Infinix Hot 20 5G sama ini Sub Aquos V6 5G. Jadi kalau kalian pengen HP 5G bisa coba kedua produk itu, dan selama uji coba sih saya merasa aman-aman aja menggunakan kedua produk itu. Dan itu dia rekomendasi gadget di Desember 2023 ini. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang terbata-bata atau kurang nyaman, ya emang maafkan ya. Ya segitu aja untuk pembahasan gadget murah. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah, serta vouchernya sudah saya taruh di deskripsi juga. Siapa tahu teman-teman ada yang butuh gadget yang emang harga terjangkau, yang speknya mumpuni. Segitu dulu video Gadget Max kali ini. Sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi untuk rekomendasi gadget di bulan berikutnya.